Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini berbahagia. Saya sebut jamaah yang berbahagia. Yang utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dalam hati, dan dengan perbuatan kita. Yang kedua, mari kita bersolawat senantiasa sebagai bekal kita. Karena Allah juga bersolawat, para malaikat bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita juga bersolawat, saya berwasiat takwa. Ini yang menjadi inti. Diajarkan dengan sesama yang lain, tidak mengenal pangkat, derajat, jabatan, kualifikasi, stratifikasi sosial, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah karena takwanya. Dan kita berpeluang menjadi orang yang bertakwa dan berpeluang menjadi orang yang paling bertakwa. Baik jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan mengenai bagaimana kita menyikapi kehidupan modern agar kita paling tidak ya bahagia dan terhindar dari stres, terhindar dari depresi dan yang semisal dengan itu. Bagaimana upaya kita? Yang pertama adalah mari kita perbaiki hubungan dengan Allah. Obat utama gelisah adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Orang yang hidupnya gelisah pasti lagi renggang hubungannya dengan Allah. Maka kalau kita hidupnya gelisah, resah, galau, bete, dan yang semisal dengan itu, berarti kita lagi jauh. Maka mari kita ces kembali. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, antara lain. Dalam surat Al-Baqarah 153. Mohonlah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kunci pertama bagi kita adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Misalnya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang gempolong pikiran dalam otak kita, yang mendominasi pikiran kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Kalau yang lain kita bisa mumet, bisa stres, mikirkan harta. Nggak ada harta mumet, banyak harta juga mumet. Karena otaknya dipenuhi harta. Tapi kalau otaknya kita, pikiran kita dipenuhi dengan Allah, insya Allah nggak ada harta, sedikit harta tenang, banyak harta juga tenang. Maka sebagai obat bagi kita antara lain adalah membaca Al-Quran, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang kedua, mari kita berusaha mengubah pola pikir kita. Jadi betapa sulitnya mengubah pola pikir jamaah sekalian. Orang kalau pola pikirnya seperti itu ya itu kene. Susah. Yang bisa merubah ya dirinya sendiri. Persepsi terhadap masalah, memandang dunia, memandang harta, memandang masalah itu tergantung bagaimana pikiran kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, kata Allah. Dalam surat At-Tolak ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Ya, kita harus mengubah pola pikir kita jamaah sekalian. Kalau kita ingin harta, ya minta sama Allah yang Maha Kuasa, Al-Ghani, Maha Kaya, bukan minta pada yang lain. Itu harus dirubah pola pikir kita. Maka mari kita berusaha untuk mengubah pola pikir, yaitu dengan iman yang melindungi dari stres, iman yang melindungi dari galau, iman yang melindungi dari depresi. Kemudian yang berikutnya, setelah kita bertawakal kepada Allah dengan kita memperbaiki iman kita ini, adalah dengan qanaah. Qanaah. Sungguh beruntung orang yang Islam diberi rezeki dan cukup, dan Allah jadikan qanaah. Jadi menerima. Qanaah itu yang menerima. Ya, kita mau pengen apa lagi? Kita sudah diberi oleh Allah begitu sempurna. Udara yang segar gratis, kesehatan kita yang luar biasa, makan yang enak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mari kita berusaha untuk menerima pemberian Allah sembari kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Lalu sebagai pendukung upaya yang kedua ini meningkatkan iman kepada Allah adalah ingat dunia sementara aja, sekelera ban. Akhirat yang kita jadikan tujuan utamanya. Karena hakikatnya kita ini sebenarnya menurut salah satu pendapat, kita ini nggak mati sebenarnya. Yang mati itu jasadnya. Ruhnya itu mulai dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, itu terus. Fisik kita yang mati. Maka kalau kita kemudian kembali ke alam barzah, kembali ke alam akhirat, kok kita belepotan di dunia, itu yang luput. Maka kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita dari surga kembali ke surga. Itu hanya orang Islam. Ketahuilah dunia itu hanya permainan dan senda gurau. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dolanan tok dunia kiye apa bermegah-megahan ya. Ya paling-paling dapat acungan jempol sementara. Kalau tidak untuk kepentingan akhirat, dunia itu menyengsarakan, menyiksa. Bahkan dalam Quran disebut nanti akan menjadi setrika bagi yang punya. Ngeri itu. Berbahagialah yang tidak terlalu banyak hartanya, karena tidak banyak pertanggungjawaban. Tapi kita berusaha supaya dunia ini nanti menjadi kendaraan ke surga. Maka ingatlah dunia sementara, akhirat selamanya. Ini upaya yang kedua. Kemudian yang ketiga, upaya kita adalah dengan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik, kurangi kita ngomong yang banyak, yang tidak berguna, yang menyakiti, itu mengurangi. Paling enak itu. Jadi kalau kita tidak perlu, ya nggak usah bicara lah. Maka Nabi berpesan sangat bagus. Wal yaqul khairon au liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Tidak apa-apa, di mana-mana diam nggak apa-apa. Kalau kita perlu bicara ya harus bicara, tapi diam itu bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang jelek. Nah, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia supaya apa? Supaya tidak kesepian. Manusia itu kalau sendiri terus kesepian dia, tidak bisa interaksi. Maka antara lain dengan silaturahmi.
atau silaturahim. Yang kedua, silaturahim paling enak itu yang kedua adalah dengan sedekah. Silaturahim dengan kesana bawa apa? Seneng ya didatangi. Bawa uang, bawa jajan, bawa makanan, bawa rames, apa saja. Sedekah, karena ini adalah hormon bahagia itu apa? Sedekah. Jadi kalau habis sedekah mesti ada hormon naik, hormon kebahagiaan itu mesti naik. Alhamdulillah aku bisa sedekah senajan 1.000, 2.000, 5.000. Apa mending kalau sampai banyak, alhamdulillah aku bisa sedekah kira 1 miliar. Luar biasa itu. Ya semampunya itu. Sedekah tidak harus banyak. Banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Sedikit orang ikhlas dan sebagainya. Yang keempat, jadi kita upayakan menjaga fisik. Ini. Fisik supaya kita ini terhindar dari stres di masa sekarang ini, fisiknya dijaga. Resep Nabi itu Bapak, tidur awal dan bangunnya gasik. Jangan kebalik. Tidurnya malam, bangunnya siang, luput itu. Bangunnya udah gelisah, badan nggak enak, lemes, galau, nggak sholat subuh, dan lain sebagainya, dikejar perasaannya sendiri. Nah itu dalilnya banyak tapi tidak saya baca. Kemudian secara fisik yang berikutnya, yang kedua adalah makan yang halalan thayyiban. Makan yang halal dan thayyib. Halal itu ya boleh dimakan, halal. Artinya zatnya halal dan caranya itu halal. Itu halal. Thayyib itu ya yang berguna bagi tubuh kita. Kata dokter yang bergizi, yang ada nutrisinya, yang buat berguna untuk tubuh kita, menjaga. Nah itu kan upaya luar biasa dari Rasulullah. Maka Allah berpesan, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebih-lebihan, ya secukupnya, seperlunya. Apalagi makan minum yang haram, waduh, tambah orang genah, nanti pikirannya menjadi rusak, badannya menjadi rusak, imannya juga menjadi rusak. Naudzubillah. Wontene wis tahu ya aja dipilih maning, aja maning-maning. Minum-minuman misalnya keras, minuman yang memabukkan, minuman yang diharamkan dan seterusnya. Nah yang berikutnya yang kelima adalah ketika ujian datang bagi kita, maka kita sebagai seorang muslim harus menerima dengan penuh kesabaran. Ucapan ketika ada musibah itu tidak ada yang lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita menghadapi musibah, kita mengingat kepada Allah. Jangan mengingat kepada yang lain, tapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji Allah supaya kita ini bisa meraih kedamaian, ketentraman, teruslah berbanyak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga dianjurkan kalau misalnya masih tetap juga kita bisa konsultasi ke dokter, ke psikolog atau ke para alim supaya apa? Supaya kita ini bisa tenang hidupnya menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Demikian jemaah sekalian, sebagai pengingat bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zalat sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari ya kita berusaha. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kita nikmati dunia ini dengan happy, senang, bahagia. Maka katamu balik para hadirin yang berbahagia. Walaupun lagi susah ya kita berbahagia. Di antaranya upayanya tadi saya sampaikan, satu, perbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, ubah pola pikir kita.
menjadi yang islami, yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita senantiasa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konangah, dengan ingat dunia sementara, dan kita ingat kepada akhirat yang selamanya. Yang berikutnya, jaga hubungan dengan manusia, yaitu dengan silaturahim dan sedekah. Kemudian mari kita jaga fisik kita dengan apa? Tidur cukup, bangunnya kasih untuk beribadah, dan makan yang halal dan thayyib. Dan yang terakhir adalah ketika kita mendapat ujian, maka mari kita bersabar menghadapinya, yaitu dengan apa? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sebagai kesimpulan dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meraih bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidz zalimin fansurna 'alal qaumil fasiqin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa habli wa'abu an man hikmatan wa lirizqa ya rasaqil mustaqiran wa bil khari fatahu wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kun li mufaddilan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.